Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Ikhwani al-mu'minin wa akhwati al-mu'minat rahimakumullah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa dan dapat melanjutkan kajian kita terhadap sebagian ilmu Ahlul Bait alaihimussalam yang merupakan cahaya-cahaya yang terang benderang dan membawa hidayah dari Allah dan Rasul-Nya. Baiklah, pada kajian yang telah lalu sedikit saya sudah membahas pada mukadimah itu tentang taklid, definisi taklid, kemudian ijtihad, kemudian juga ihtiyat atau muhtad, dan siapakah mustahid itu. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban bertaklid bagi setiap muslim. Artinya setiap muslim yang sudah baligh dan berakal wajib bertaklid kepada seorang ulama yang telah mencapai peringkat ijtihad atau mustahid atau marja'. Itu setiap orang yang bukan mustahid atau orang yang awam. Apabila kita ditanya orang, mengapa dalam agama Islam dan khususnya dalam mazhab Syiah Imamiyah atau mazhab Ahlul Bait alaihissalam setiap muslim dilarang bertaklid dalam masalah-masalah usuluddin atau prinsip-prinsip agama kepada orang lain, sekalipun kepada ulama dan para mustahid. Tetapi dalam masalah-masalah fikih yang bukan daruriyatuddin, setiap muslim yang awam diwajibkan bertaklid kepada salah seorang mustahid atau marja'. Nah, jawabnya adalah karena setiap muslim yang berakal sehat pasti mampu untuk mencari dan memahami argumen-argumen usuluddin atau argumen-argumen akidah dengan menggunakan akal pikirannya. Sehingga dalam masalah-masalah akidah tidak perlu dan tidak dibolehkan bertaklid kepada orang lain. Tetapi dalam masalah-masalah fikih atau furu'uddin, yaitu cabang-cabang agama, tidaklah demikian. Artinya tidak semua orang, bahkan sedikit sekali, yang mampu menggali hukum dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Rasulullah serta riwayat para ma'sumin. Hanya para mustahidinlah yang mampu melakukan pekerjaan ijtihad ini. Oleh karena itu, dalam masalah fikih, orang awam yang belum mencapai peringkat ijtihad, mereka diwajibkan bertaklid kepada seorang marja' atau kepada seorang mustahid. Dalam masalah pengetahuan umum saja, kalau kita perhatikan kehidupan dan kemajuan zaman sekarang ini, diperlukan adanya spesialisasi dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya di bidang kedokteran, filsafat, ekonomi, politik, teknik, dan lain-lain. Bahkan ilmu kedokteran saja bercabang-cabang lagi. Nah, apalagi dalam masalah agama dan hukum-hukum dalam Islam. Sudah tentu sangat diperlukan adanya para mustahid dan marja' agar orang-orang awam tidak tersesat dan tidak berani menyimpulkan dan mengeluarkan hukum sendiri. Sebagaimana dalam masalah penyakit dan pengobatannya, orang-orang awam itu diharuskan merujuk kepada dokter spesialisasi. Maka begitu pula dalam masalah-masalah fikih dan ahkam, yaitu orang-orang awam diharuskan merujuk kepada para mustahid dan marja' yang telah memenuhi syarat. Tentu saja taklid semacam ini jauh berbeda dengan taklid kepada orang-orang asing dalam masalah budaya dan adat istiadat. Karena bertaklid kepada mereka dalam masalah ini akan menyebabkan hancurnya akidah.
rusaknya iman dan akhlak islami seorang muslim. Seorang muslim haruslah senantiasa menjaga akhlak, menjaga iman dan adat istiadat atau budayanya yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu mengenai tentang kewajiban bertaklid, bahwa orang awam seperti hanya merujuk pada dokter yang ketika terkena penyakit atau musibah. Itupun orang awam harus merujuk pada ulama dalam masalah agama, dalam masalah fikih. Kemudian tentang dalil-dalil keharusan bertaklid. Paling tidak ada 5 argumen yang bisa dijadikan sebagai dasar kebolehan dan keharusan bertaklid bagi orang-orang awam dalam masalah-masalah fikih, yaitu kepada seorang mujtahid atau marja'. 5 buah argumen itu adalah, yang pertama yang dikenal dengan argumen siratul uqala, yaitu tingkah laku orang-orang yang berakal. Argumen terpenting sehubungan dengan masalah ini adalah argumen perilaku uqala, orang-orang yang berakal di sepanjang sejarah kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari kita saksikan bahwa mayoritas masyarakat umum senantiasa mengikuti, bertaklid dan merujuk kepada para ahli di bidangnya masing-masing. Misalnya mereka yang bukan ahli dalam bidang elektronik, ketika televisi mereka rusak, mereka akan merujuk kepada tempat-tempat servis TV di mana tenaga ahli terdapat di situ, dan bahkan mereka siap mengikuti dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para ahli tersebut. Janganlah coba-coba apabila Anda atau kita bukan ahli di bidangnya untuk memperbaiki televisi atau membongkar mesin mobil misalnya, ataupun menservis komputer, karena pasti kita tidak akan berhasil dan masyarakat umum pun akan mencaci maki kita. Tetapi kita harus merujuk kepada ahli di bidangnya masing-masing. Kalau dalam urusan materi dan dunia saja harus demikian, yaitu yang bukan ahli harus merujuk pada ahlinya, yang orang bukan ahli servis motor, mobil, radio atau televisi harus merujuk pada ahlinya, apalagi dalam masalah agama, ya. Jadi kalau dalam urusan materi dan duniawi saja harus demikian, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Logiskah apabila misalnya antum menanyakan apa hukumnya bekerja di bank, bagaimana cara melakukan ibadah haji dan lain-lain, antum bertanya kepada penjual sayuran di pasar atau kepada ahli bangunan? Tentu sangat tidak logis, ya. Tanya agama kepada ulama, kepada mujtahid. Jadi dalil pertama tentang keharusan bertaklid adalah siratul uqala, yaitu tingkah laku orang-orang yang berakal. Bahwa orang berakal itu ketika awam, ketika tidak mengerti, maka bertaklid atau mengikuti orang yang ahlinya di bidangnya masing-masing. Dalil atau argumen kedua adalah Al-Quran. Artinya di sini kita menggunakan ayat Al-Quran sebagai dalil keharusan bertaklid. Di dalam sebuah ayat dikatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surat At-Taubah ayat 122. Nah, penjelasan ayat ini adalah sebagai berikut. Ayat tersebut menunjukkan wajibnya melakukan inzar atau memberikan dan menyampaikan peringatan kepada umat manusia agar adanya siksa Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak mentaati dan melanggar hukum-hukumnya, harus ada peringatan, yaitu dengan siksa Allah. Sudah barang tentu tidak semua orang mampu menentukan, menetapkan dan menjelaskan hukum-hukum Allah tersebut selain para ulama dan mujtahid yang telah mengkaji masalah-masalah agama puluhan tahun. Dengan demikian, ayat tersebut tidak secara langsung mewajibkan orang-orang muslim yang awam untuk bertaklid kepada para ulama, kepada para maraji dan mujtahidin
yang telah memenuhi syarat. Sehubungan dengan ayat tersebut, sebagian ulama ahli sunnah berkata, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kaum muslimin untuk menerima inzar dan peringatan yang disampaikan oleh para ulama, dan hal itu berarti adalah taklid kepada mereka. Itu dalil kedua adalah ayat tentang inzar. Dalil yang ketiga juga Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 43, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kalian bertanya kepada ahli zikir, itu para ulama, jika memang kalian tidak tahu. Dan walaupun menurut riwayat ahli zikir di sini adalah ahlul bait, itu para wasi Rasulullah, tapi bisa juga diartikan sebagai para ulama, sebagai rujukan orang awam yang merupakan kepanjangan para wasi atau para imam ma'sum. Sangat jelas bahwa ayat tersebut menunjukkan kewajiban bertaklid bagi orang-orang awam yang belum mencapai peringkat mujtahid. Nampaknya ayat ini lebih jelas tekanannya dibandingkan dengan ayat sebelumnya, karena ayat ini menjelaskan tugas si muqallid. Hanya saja yang menjadi masalah adalah siapakah ahli zikir yang dimaksud oleh ayat tersebut. Kita akan membahas tentang siapa ahli zikri. Ahlul zikri siapa di sini? Yang pertama adalah ahli zikir ialah ahli ilmu dan ahli Al-Quran Al-Karim. Kedua adalah seperti pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauzi, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahli zikir ialah ahli tafsir dan ahli hadis. Dan pendapat ketiga oleh Ibnu Hazm, beliau berkata ahli zikir adalah para perawi hadis Nabi dan para ulama tentang hukum-hukum Al-Quran Al-Karim. Dari beberapa jawaban dan pandangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa seluruh umat Islam yang awam itu, yaitu yang belum mencapai derajat ijtihad, diwajibkan untuk bertanya, wajib mengikuti dan bertaklid kepada ahli zikir, yaitu para ulama yang betul-betul telah mendalam pengetahuannya tentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Hal ini sesuai dengan penafsiran secara umum dan sesuai pula dengan kondisi sekarang ini, di mana kita hidup pada masa ghaibah kubranya Imam Zaman ajalallahu farajah syarif. Sedang ahli zikir menurut pandangan yang lebih dalam, lebih luas dan khusus yang ditopang oleh ayat-ayat lainnya dan berbagai riwayat adalah para imam ma'sum yang jumlahnya ada 12 orang. Dan di sini kita tidak menyinggung tentang penafsiran yang ini, insyaallah di lain kesempatan. Jadi dua dalil tersebut dari Al-Quran, dua ayat yang merupakan kewajiban bertaklid bagi orang awam kepada para ulama atau para mujtahidin. Ya, insyaallah pada kajian berikutnya kita akan sambung lagi dengan dalil-dalil yang lain, dalil-dalil tentang kewajiban bertaklid. Sampai di sini dulu, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.